Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di pagi ini sungguh besar kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita dan kita merasakan bersama. Di pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan sampai detik ini kita sama-sama masih bisa menghirup udara yang segar. Bahkan ada di antara kita yang masih bisa mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, menjamah, kaki melangkah. Ini salah satu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang ketika duduk dia akan memikirkan bagaimana kalau nggak bisa bangun lagi. Allah mampukan kita setelah ketika kita duduk terus kita bisa bangun, itu Allah yang mampukan kita. Tangan kita berdiam, memegang, Allah yang mampukan kita untuk bergerak. Coba kita lihat, mungkin ada di antara teman-teman yang mau menandingi kekuasaan Allah itu nggak bisa. Contoh ya, saya coba ambil alis saya atau bulu mata saya ambil satu helai, tek, ambil. Kalau memang ada di antara kita yang ingin menandingi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Ada nggak yang bisa meletakkan kembali pos seperti dengan posisinya? Alisnya bisa ditempel lagi, bisa nggak? Saya katakan nggak bisa. Sama contoh halnya, jangan alis deh, terlalu kecil. Coba kita petik buah. Misalkan di sini ada buah mangga. Saya petik buah mangga. Setelah kita petik buah mangga, kemudian kita mau letakkan kembali di tangkainya. Mampukah kita? Enggak mampu. Ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala kuasa di atas segala-galanya. Oleh karenanya, dengan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, patut kita syukuri bersama bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya menjadi dambaan kita bersama. Kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW tatkala kita jumpa langsung di surga kelak. Amin Allahumma amin. Minimal lewat mimpi deh. Minimal lewat mimpi kita pasti dambakan itu. Makanya kalau kita sering berdoa kepada Allah, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, tentunya kelak mudah-mudahan di atas sunnah ini kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Oke, lanjut dalam pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustam Tambuse LC. Kali ini ada sebuah pembahasan yang sangat luar biasa. Yang saat ini pembahasan ini adalah mencakup dari semua materi yang kita akan sajikan bersama. Berjudul keberkahan ada dalam sunnah. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Ini konteks yang sangat luar biasa. Konteks yang ketika kita mendengar kata sunnah, pasti di benak kita adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dalam semua aktivitas kita, ya, keberkahan merupakan dambaan. Contoh makanan yang disantap, makanan yang kita santap, kalau kita cuma makan
tapi nggak ada keberkahan di dalamnya, maka ini akan menjadi daging dan darah aja. Ini sia-sia sebenarnya. Kenapa? Contoh, kalau kita mau makan kemudian punya kandungan dan nilai sunnah, bahkan ada keberkahan di dalam sunnah, ya. Keberkahan itu ada dalam sunnah, makan kita awali dengan mengucapkan bismillah. Ya, kita awali dengan baca bismillah. Kemudian selain kita mengawali dengan baca bismillah, kita mulainya pun dengan tangan kanan. Terus kita mulai juga dengan bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengunyah makanan itu. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sunnah ini kita jalankan, maka di sini ada keberkahan. Makanan ini, makanan yang kita santap bukan hanya menjadi daging dan darah aja di tubuh kita, tapi punya keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Ini luar biasa. Contoh lain, misalkan umur, ya. Umur kalau kita nggak berkah sia-sia. Makanya umur yang kita gunakan ini, tatkala kita dapat kesehatan, kemudian ada di antara kita yang sering ucapkan gini, semoga kamu sehat walafiat ya. Kita tanya, sehat walafiat maksudnya apa? Sehat walafiat itu maksudnya adalah tatkala kesehatan ini kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Usia ini kita gunakan dalam rangka untuk terus ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Maka akan mendatangkan afiah, ampunan dari Allah SWT. Nikmat gak? Nikmat sekali. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah menganjurkan kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, min arzalil umur, dari usia yang sia-sia. Artinya adalah kita diajak oleh Rasulullah SAW berdoa agar kita termasuk orang-orang yang ketika Allah berikan usia kita, ada yang sittina wa sab'in, 60-70 tahun, tapi usia ini nggak sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya ada di antara kita yang kita pernah dengar seorang usia baru 40 tahun, kemudian dia lumpuh, nggak bisa melakukan aktivitas, hanya ada di tempat pembaringan. Wallahu a'lam, khawatir ini masuk dalam usia yang sia-sia. Di usia menua, di usia 60 tahun ada yang sudah mulai pikun, lupa ingatan, terus nggak mau ibadah. Terus dalam kondisi yang dia, mohon maaf, mungkin menyusahkan keluarganya, boleh jadi ini adalah usia yang sia-sia. Makanya doa ini sangat penting yang kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan ada dalam sunnah. Ini baru 2 contoh, makanan, usia. Minum, kita minum. Sebagaimana kalau kita minum akan ada keberkahan di dalamnya, kita ikutin apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita minum. Ketika minuman itu panas, jangan ditiup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pegang tangan kanan, kita baca bismillah, kemudian minumnya dengan 3 tegukan. Itu juga mengandung sunnah atau ikuti ajaran dan contoh Rasulullah SAW, dan disinilah ada keberkahan. Jadi minum ini bukan hanya melegakan tenggorokan kita, menghilangkan haus kita, tapi masuk ke dalam tubuh kita dan di dalamnya ada sebuah keberkahan. Ini luar biasa sekali. Makanya penting bagi kita, kalau kita mau mendapatkan sebuah keberkahan yang ada di dalam sunnah, maka perhatikan apa yang diajarkan, dicontohkan, bahkan diperbuat oleh Rasulullah SAW. Disinilah kita akan mendapat pahala sunnah, dan selain dibalik pahala sunnah ada keberkahan di dalamnya. Seperti halnya Rasulullah SAW, ya, kalau kita mau tahu bagaimana kisahnya, Rasulullah hidup selama hidupnya 63 tahun. Saya mau kasih tahu gini, Rasulullah hidup selama 63 tahun. Bayang nggak? Rasulullah hidup dalam 63 tahun, tapi kita bercerita cuma satu jam tentang bagaimana Rasulullah. Ini mustahil. 2 jam tentang bagaimana Rasulullah. Ini mustahil. Harusnya kita bercerita ketika Rasulullah hidup 63 tahun, maka selama 63 tahun itu juga kita bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW.
insya Allah kita semua menjadi umat Rasulullah yang ikut dan istiqomah di dalam sunnahnya, dan di balik itu akan ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.